Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait beberapa model kesalahan dalam pelaksanaan zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait beberapa model kesalahan dalam pelaksanaan zakat fitrah. Teman-teman sekalian, ada beberapa kesalahan yang perlu kita sebutkan di sini, kemudian untuk kita koreksi bareng-bareng dan diperbaiki gitu. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan dari sisi distribusi dan penyaluran zakat. Kesalahan yang pertama ini bisa terjadi secara individu, bisa terjadi juga secara jamak dari panitia zakat yang mengumpulkan zakat dari sekian warga yang ada di sekelilingnya. Saya katakan salah karena ada kalanya orang itu menyalurkan zakat kepada orang lain itu tidak tepat sasaran. Karena orang yang diberikan zakat itu ternyata tidak masuk ke dalam salah satu asnaf penerima zakat, tidak termasuk sebagai mustahik zakat. Saya beri contoh gini, ada orang di beberapa daerah itu yang kalau dia disebut janda, dia hampir pasti mendapatkan zakat. Walaupun ada janda itu yang kaya, ada juga janda yang miskin. Tapi ketika sudah disebut sebagai janda, hampir-hampir janda itu di daerah tertentu itu hampir mendapatkan zakat semuanya. Gitu. Padahal kita ketahui bersama bahwa janda itu tidak termasuk salah satu mustahik zakat yang boleh kita berikan zakat itu kepada dia. Gitu. Jadi kalau atas nama kejandaannya, maka nggak boleh kita salurkan zakat kepada dia. Tapi kalau pas kebetulan ini ada janda, kemudian dia sekaligus orang miskin, maka boleh, tapi atas nama kemiskinannya, bukan atas nama kejandaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak yatim. Memang di dalam Islam itu anak yatim memiliki tempat tersendiri di hadapan syariat Islam. Bahkan kita orang-orang yang hidup di sekeliling orang anak yatim itu diminta, dianjurkan untuk memperhatikan dan menyantuni anak yatim dengan cara kita yang baik gitu. Namun demikian, anak yatim itu ternyata tidak masuk ke dalam salah satu mustahik zakat yang 8. Oleh sebab itulah ketika nanti ada orang menyalurkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah kepada anak yatim atas dasar keyatimannya, maka jelas zakat tersebut dianggap tidak sah. Kenapa? Karena tadi anak yatim tidak termasuk ke dalam asnaf penerima zakat. Maka kalau nanti ada anak yatim, itu kadangkala ada anak yatim yang kaya. Namanya bapak ibunya atau orang tuanya itu orang kaya, memang ketika bapaknya wafat maka dia otomatis mendapatkan waris yang melimpah dari orang tuanya yang wafat tadi itu. Nah, ini namanya anak yatim tapi dia kaya. Maka dia tidak boleh menerima zakat dari zakat yang kita salurkan kepada dia. Tidak boleh gitu. Tapi kalau pas kebetulan lagi anak yatim ini merupakan anak yatim yang juga dia miskin, maka boleh menyalurkannya atas nama kemiskinannya, tapi bukan atas nama keyatimannya, gitu. Walaupun tadi saya katakan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah, bahwa kata Nabi, saya dengan orang yang menyantuni anak yatim, yang memperhatikan anak yatim, maka di surga nanti akan berdekatan antara beliau dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim tersebut. Namun demikian tadi, menyantuni anak yatim itu di luar instrumen zakat kalau itu atas dasar keyatimannya. Tapi kalau kebetulan yatim itu pas miskin, ya berarti boleh kita menyalurkannya atas nama kemiskinannya, tapi bukan murni keyatimannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada juga yang disebut sebagai amil zakat gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah panitia zakat yang ada di masjid, apakah panitia yang ada di musola dan lain sebagainya, di tempat-tempat yang biasanya menyelenggarakan pengumpulan zakat itu termasuk amil zakat yang boleh menerima zakat atau tidak? Karena memang di dalam ayat di firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat yang 60, Allah katakan wal amilina 'alaiha innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha
wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi di situ disebutkan yang disebut sebagai amil zakat atau wal amilina 'alaiha. Namun pertanyaan kita, apakah panitia zakat yang ada di beberapa tempat yang kita sebutkan tadi itu termasuk ke dalam salah satu amil penerima zakat atau bukan? Ini bisa kita jawab teman-teman sekalian, dari proses terbentuknya panitia itu siapa yang mengangkat. Karena nanti para ulama menyebutkan bahwa orang yang disebut sebagai amil yang kemudian dia boleh menerima menjadi salah satu penerima zakat adalah mereka yang dibentuk dan di SK-kan oleh pemerintah. Karena amil zakat yang dimaksud itu adalah wakil dari pemerintah dari sisi penerima kemudian penyalur zakat dari masyarakat muslim gitu. Artinya kalau ada amil zakat atau yang disebut amil zakat atau yang bekerja seperti amil zakat namun tidak ditunjuk atau tidak diangkat oleh pemerintah, maka dia bukan amil zakat yang syar'i. Artinya dia bukan orang yang boleh menerima zakat dari zakat yang dia kumpulkan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan apa? Wal amilina 'alaiha. Yang dimaksud sebagai al amilina 'alaiha humul ladzina aqamahumul imam ay waliyul amr liqabdiz zakati wa tafriqiha fihim wa hum amiluna 'alaiha ay lahum wilayatun 'alaiha. Kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan apa? Wal amilina 'alaiha, ayat tentang wal amilina 'alaiha ini humul ladzina aqamahumul imam, yaitu satu kelompok orang yang didirikan atau yang diangkat oleh imam, ay waliyul amr, pemerintah, liqabdiz zakah, untuk menarik zakat, au tafriqiha, atau untuk membagikannya, fihim, terkait masalah zakat di dalam masyarakat itu, fihim wahum amiluna 'alaiha, dan orang-orang inilah yang kemudian disebut sebagai amiluna 'alaiha ai lahum wilayatun 'alaihim. Maka karena dia ini diangkat oleh pemerintah, maka amil zakat ini punya kuasa untuk menarik dan menyalurkan zakat yang ada di masyarakat tertentu gitu. Maka tadi syarat utama menjadi amil zakat yang dianggap sebagai amil yang syar'i, yang akhirnya dia boleh menerima zakat, adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk menarik zakat dan kemudian untuk membagikan zakat. Kesalahan penyaluran zakat juga ini terjadi pada penghitungan per kakak, bukan per jiwa. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh tadi, lil fuqara'i wal masakin, ada fakir, ada miskin. Ini kesalahan yang sering terjadi di masyarakat kita, bahwa menghitung penerima zakat itu per keluarga, bukan per individu. Saya beri contoh gini, umpamanya ada satu rumah isinya 5 orang miskin, satu rumah lagi isinya cuma 2 orang miskin, suami dan istrinya saja atau kakek dan nenek saja umpamanya gitu. Ini kesalahan kita yang sering terjadi adalah seringnya menyamakan bentuk zakat itu persis sebagaimana setiap rumah itu sama. Mamanya setiap rumah ini mendapatkan satu kantong isinya 10 kilo, diberikan juga kepada rumah yang lain juga 10 kilo. Padahal mestinya rumah satunya isinya adalah 5 orang, rumah satunya isinya 2 orang. Maka 2 dan 5 ini sama-sama orang miskin semua. Maka mestinya yang 5 orang itu jatahnya lebih banyak dibandingkan orang yang 2 orang tadi itu. Rumah yang isinya hanya 2 orang. Maka ini menjadi sebuah kesalahan yang jamak juga. Kemudian kesalahan yang kedua, ini dari sisi pelaksanaan zakat mal dan zakat fitrah di bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, sering ada orang itu melakukan zakat mal selalu pas ketika masuk bulan Ramadan atau bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah. Jadi dua hal ini sebenarnya, ada zakat mal dan zakat fitrah, itu dua hal yang berbeda. Kalau zakat fitrah memang berkaitan tentang akhir Ramadan. Artinya dia masih memiliki rangkaian dengan bulan Ramadan dan masuknya bulan Syawal. Ini ada rangkaian namanya zakat fitr atau zakat fitrah yang kita sebut di Indonesia. Nah, yang satu yang namanya zakat mal. Nah, zakat mal itu sebenarnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang kepemilikan harta yang memenuhi syarat haul, yaitu sudah berputar 1 tahun, kemudian yang kedua sudah memenuhi syarat nisab. Nah, kesalahan kita di masyarakat itu seringkali orang membayar zakat mal itu selalu dibarengkan dengan zakat fitrah.
katanya pembayaran zakat itu afdolnya di bulan Ramadan. Padahal sebenarnya kewajiban dia untuk membayar zakat mal belum tentu terjadi pada bulan Ramadan. Bisa jadi di bulan Syawal, bisa jadi di bulan Sya'ban, bisa jadi di bulan Rajab dan seterusnya gitu. Tapi karena dia ingin mencari pahala yang besar, maka dia membayarnya di bulan Ramadan. Boleh jadi sebenarnya ketika dia membayarnya di bulan Ramadan, itu dia sedang menunda pembayaran yang seharusnya dibayarkan di bulan-bulan sebelumnya gitu. Kenapa? Karena tadi orang mengejar bulan Ramadan. Padahal sebenarnya pembayaran zakat mal itu tidak ada hubungannya dengan zakat fitrah, juga tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Maka kalau memang sudah waktunya wajib untuk membayar zakat mal, ya bayarkan saja kapanpun itu. Artinya tidak harus menunggu ketika datangnya bulan Ramadan. Karena memang tadi haulnya orang itu, putaran per tahunnya harta yang kita miliki yang sudah mencapai nisab itu berbeda-beda waktunya. Maka jangan disamakan semuanya masuk di bulan Ramadan gitu. Itu kesalahan yang jamak terjadi gitu. Baik teman-teman sekalian, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ada dua kesalahan tadi. Kesalahan dari sisi penyaluran, yang kedua dari sisi pemaknaan antara zakat mal dengan zakat fitrah yang seakan-akan dianggap sama, kemudian disamakan semua pembayarannya di bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.